pelayanan-pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas. Puskesmas pernah dengar kan? Apa itu puskesmas? Nah, puskesmas itu ya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat. Nah, ya kan UKM dan UKP. Ya kan, jadi upaya kesehatan masyarakat yang lebih bersifat promotif preventif, sementara upaya kesehatan perorangan yang lebih mengarah ke pelayanan kuratif ya. Terus stop share kok dia kayak gini aja, kalau dibesarkan dia jadi hilang deh. Nah, ini dah. Ya, kemudian dan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang tinggi-tingginya di wilayah kerja puskesmas. Jadi ada istilahnya di wilayah kerja puskesmas. Pernah dengar wilayah kerja puskesmas itu apa? Apa maksudnya? Ayo. Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang tinggi-tingginya di wilayah kerja puskesmas. Wilayah kerja puskesmas dengan puskesmas itu beda ya kan? Jadi kalau di satu kecamatan itu ya ada hanya satu puskesmas, apapun yang ada fasilitas pelayanan kesehatan di di satu kecamatan itu jadi tanggung jawab puskesmas ya, makanya itu disebut wilayah kerja puskesmas ya. Tapi kalau di puskesmas itu ada satu kecamatan ada dua ya, ada dua puskesmas, bisa kan? Bisa satu kecamatan ada 2 atau 3 puskesmas ya. Maka wilayah kerja puskesmas itu adalah misalnya kalau puskesmas di Medan Kota ya, kalau nggak salah saya, di Kota Medan ini ada dia satu kecamatan dia bahkan 3 puskesmas. Jadi wilayah kerja puskesmas itu adalah mencakup misalnya dia 2 kelurahan atau 3 kelurahan, maka wilayah kerjanya adalah mencakup itu. Dan apapun yang ada kaitannya dengan kesehatan di wilayah kerja puskesmas itu adalah tanggung jawab mereka harus melapor ke puskesmas dan itu jadi tanggung jawab puskesmas ya. Nah, yang gampang misalnya puskesmas Helvetia ya, karena saya puskesmas Helvetia ya. Puskesmas Helvetia itu kan hanya satu kecamatan. Satu kecamatan hanya satu puskesmas ya. Jadi harusnya ya kalau dia bertanggung jawab di wilayah kerja puskesmas, apapun fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas itu harusnya melapor ke puskesmas ya. Puskesmas misalnya ada pelayanan di wilayah di Helvetia itu ada rumah sakit paru ya. Padahal dia kan rumah sakit paru, ini puskesmas. Itu harus ada koordinasi antara rumah sakit paru, jadi pasien-pasien paru ya, TB yang berobat ke rumah sakit paru, jangan dibilang cakupan cakupan pelayanan TB di puskesmas rendah. Nah, padahal nanti banyak pasien-pasien TB itu yang di wilayah kerja puskesmas itu berobatnya ke rumah sakit rumah sakit paru. Nah, jadi kenapa mereka nggak ke puskesmas, orang ada rumah sakit paru kan gitu jadinya ya kan. Jadi sehingga harus ada koordinasi antara rumah sakit dengan puskesmas ya. Begitu juga sering kayak gitu ya, cakupan pelayanan TB rendah di sini ya. Kita lihat dulu lah, mereka memang nggak datang ke puskesmas padahal kasusnya tinggi gitu ya. Apakah mereka memang tidak berobat atau ada fasilitas pelayanan kesehatan lain selain puskesmas? Atau banyak dokter dokter spesialis paru praktek di wilayah kerja puskesmas itu, ya kan? Jadi orang kan nggak perlu ke puskesmas langsung kan dokter spesialis paru. Itu memang harus ada koordinasi, ada sistem pelaporannya ya. Kemudian misalnya cakupan KB rendah di puskesmas. Belum tentu salah puskesmas, jangan-jangan banyak bidan praktek mandiri, dokter spesialis objin, ya, dokter yang bisa menerima pelayanan KB, masyarakat tidak berkunjung ke puskesmas, tapi langsung ke pelayanan yang lain itu. Misalnya ke bidan praktek mandiri, pasang KB, ya mereka nggak datang ke puskesmas. Nah, itu kan sering kan cakupan KB rendah di puskesmas. Belum tentu mereka itu tidak ber-KB ya, tapi mereka mencari pelayanan KB-nya itu di luar puskesmas ya, bisa bidan praktek mandiri atau dokter spesialis objin. Nah, jadi kalau cakupan program-program itu di puskesmas itu rendah, jangan langsung dulu menyalahkan puskesmas, lihat dulu apanya ya, permasalahannya di wilayah kerja puskesmas itu ada enggak fasilitas pelayanan kesehatan lain selain puskesmas. Kalau di daerah
ya. Misalnya satu-satunya cuma rumah sakit, satu-satunya cuma puskesmas, tapi pelayanan kunjungannya rendah. Nah, itu baru masalah. Berarti kalau masyarakat sakit, mereka tidak ke fasilitas pelayanan kesehatan, ya. Nah, jadi di puskesmas itu, bentar ya kita lihat ini SDM segala macam ya. Nah, kita mau lihat program-program puskesmasnya ya. Nah, ini ya. Jadi di puskesmas itu ada namanya pelayanan kesehatan wajib. Merah ini. Suka hilang ini. Pelayanan kesehatan wajib yaitu ada 5 upaya. Inilah nanti yang harus dibuat anggarannya ya untuk kegiatan-kegiatan ini. Yaitu promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, gizi, KIA-KB, dan pengobatan. Ini pelayanan kesehatan esensial atau wajib. Ya. Jadi ini artinya wajib, ini semua puskesmas di seluruh Indonesia harus sama. Ya. Nah, kemudian ada pelayanan pengembangan, pelayanan kesehatan pengembangan. Kalau ini tergantung dari kondisi daerah itu. Ya. Upaya pelayanan pengembangan ini, bentar ya saya lihat ada nggak di sini ya. Oh. Ini masuk pelayanan kesehatan olahraga ya, dan beberapa pelayanan kesehatan lagi, pelayanan kesehatan matra ya. Kemudian ada pelayanan kesehatan yang sifatnya inovasi ya. Ini tergantung dari daerah. Kalau pengembangan ini juga tergantung dari daerah. Apa saya mana saya taruh ini ya yang 10 upaya ini ya. Nah, ini ya. Tadi yang wajib atau esensial yang ini ya. Pelayanan kesehatan, promosi kesehatan, lingkungan, kesehatan ibu dan anak, gizi, kemudian pencegahan dan pemberantasan. Oh, ini pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Kemudian yang pengembangan ya. Pengembangan adalah upaya kesehatan yang ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat setempat serta disesuaikan dengan kemampuan puskesmas. Ada yang UKS, ini kayaknya rata-rata puskesmas juga ada ya. Tapi upaya kesehatan olahraga kan nggak semua ya. Ada nggak di puskesmas? Belum tentu ya. Nah, di Puskesmas Kota Medan, sepengetahuan saya nggak ada nih ya upaya kesehatan olahraga. Kemudian ada upaya kesehatan kerja, ya ini adalah untuk pekerja-pekerja sektor informal. Ya. Misalnya untuk apa namanya, kalau Bu Isyatun itu kemarin upaya kesehatan kerja, untuk ini penyapu jalan, ya kesehatan penyapu jalan atau industri pabrik tahu, ya atau home industri lainnya ya. Kemudian ada upaya kesehatan gigi dan mulut, ini ada ya, upaya kesehatan jiwa ada, upaya kesehatan mata dan upaya kesehatan usia lanjut. Nah, ini juga ya pembinaan pengobatan tradisional dan perawatan kesehatan masyarakat. Inilah upaya kesehatan pengembangan. Ya, kemudian mana dia? Ya. Jadi ya tadi yang inovatif itu juga tergantung dari masing-masing puskesmasnya ya untuk mengembangkan inovasi-inovasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dari puskesmas itu sendiri ya. Kemudian inilah alur ya, alur perencanaan di tingkat puskesmas ya. Ini tadi upaya kesehatan wajib, upaya pengembangan dan penunjang. Upaya kesehatan wajib, pengembangan. Nah, kalau di puskesmas sendiri ya, ada perencanaan, ada pelaksanaan dan pengendalian. Nah, perencanaan inilah ya program perencanaan, program-program yang akan dilakukan, kemudian itu diuangkan, dikonversi dalam bentuk mata uang atau rupiah ya.
Kemudian taruh ini alurnya ya, alur aktivitas manajemen di puskesmas, perencanaan tingkat puskesmas, ya, kemudian usulan, rencana usulan kegiatan, ya, kemudian nanti ada di tahapan-tahapan itu juga ya ada tahapannya ya, biasanya ya untuk perencanaan tahun depan tahun ini tahun 2022 ya. Untuk tahun 2023 itu sebenarnya sudah ya, bulan Februari kemarin itu sudah dibuat perencanaan untuk tahun 2023. Jadi sudah akan tahu apa-apa yang akan usulan kegiatannya ya. Itulah tadi yang berdasarkan apakah berdasarkan tahun lalu evaluasi ya capaian-capaian tahun lalu, kemudian berdasarkan standar-standar yang harus dipenuhi ya, yang harus dicapai target-target ya. Kemudian dulu ya pada dasar perencanaan tingkat usaha ini ya, perencanaan tingkat puskesmas itu memuat dua macam rencana kegiatan ya. Ada yang disebut dengan rencana usulan kegiatan, berisi usulan kegiatan tahun fiskal mendatang, dan rencana pelaksanaan kegiatan, berisi rencana pelaksanaan kegiatan tahun anggaran yang bersangkutan sesuai alokasi anggaran yang diterima. Nah, ini tahapan perencanaan di tingkat puskesmas, proses persiapan, kemudian analisis data. Ya, analisis data, kita mengumpulkan data, kemudian ada data-data khusus penilaian kinerja puskesmas. Penilaian kinerja ini kan hasil kerja ya, jadi kita melihat apakah yang sudah direncanakan itu ya bisa tercapai. Misalnya ya, terputus lagi dia. Misalnya ya, target untuk capaian ibu menyusui ya, itu kan Indonesia sangat rendah ya. Tadi saya lihat data-datanya itu ya, malah di masa JKN capaian ASI eksklusif ya, pemberian ASI eksklusif kepada bayi-bayi itu sangat rendah kali ya. Saya tadi datanya berapa ya? Ya, kemudian ada penyusunan rencana usulan kegiatan. Nah, ini tadi ya, upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan, penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan, upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan. Jadi yang upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan inilah yang dibuat kegiatan-kegiatannya, kemudian dinyatakan dalam bentuk uang. Ya. Nah, contohnya, perencanaan tingkat puskesmas itu mencakup ya semua kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam upaya kesehatan wajib yang tadi ya. Yang 5, kemudian ada juga upaya kesehatan pengembangan dan juga upaya kesehatan penunjang atau inovasi. Ya. Sama upaya kesehatan wajib, ya, upaya kesehatan pengembangan. Ini contoh ya, cuma pecah deh ya, karena saya ngambilnya dari buku manajemen puskesmas ya. Rencana usulan kegiatan ya. Jadi ini ada ini rencana kok besar kali ini ya. Kita lihat kok ini. Nah, ini rencana usulan kegiatan ya, besar kali. Nah, ya. Nah, ini contohnya ya, rencana usulan kegiatan ya. Jadi tadi nama puskesmas ya, kemudian apa programnya, kemudian tahun berapa ya. Ini contohnya upaya kesehatan KIA ya, kesehatan ibu dan anak. Apa kegiatan-kegiatannya ya? Pertemuan lintas sektoral, program ya, pertemuan lintas sektoral, pertemuan lintas program, pertemuan lintas sektoral ya. Apa bedanya ini? Lintas program dengan lintas sektoral, ada masih ingat? Nah, ini kesehatan ibu dan anak, nama upaya kesehatannya ya.
Kemudian kegiatannya adalah pertemuan lintas sektoral dan lintas program. Apa bedanya? Ayo. Menurut Yunus Bu, kalau lintas program itu kayak misalnya program KIA dengan kesehatan lingkungan. Nah, kalau misalnya lintas sektoral itu misalnya pendidikan dengan puskesmas. Ya, Kayak gitu. di luar puskesmas ya kan, di luar sektor kesehatan lah. Jadi kalau ya kesehatan ibu dan anak ini ya, kalau di lintas program misalnya kesehatan dengan program HIV ya, dengan program TB. Jadi kesehatan ibu dan anak itu ada kaitannya dengan program HIV ya. Setiap ibu hamil harus diperiksa HIV-nya. Apakah dia apakah dia kena HIV atau tidak. Supaya apa? Supaya juga dibuat apa namanya, supaya dideteksi lah ya secara dini untuk bayinya ya, bayi ibu, setiap ibu hamil kayak sekarang ya, setiap ibu hamil itu harus diperiksa sebelum persalinan COVID, tes COVID. Nah, itu kan antar program ya. Jadi kalau lintas sektoral dia di luar kesehatan, misalnya dengan ibu-ibu PKK, nah, kan dengan kepala desa, dengan apa namanya KB, KB di sini ya, sektor kesehatan ya. Jadi di luar sektor kesehatan lah ya, dinas sosial dan segala macam, dinas pangan ya. Jadi misalnya untuk apa namanya ketersediaan gizi ibu hamil, di situ kan juga ada kaitannya dengan ketersediaan pangan ya. Jadi pertanian ya, perikanan dan segala macam. Kemudian ada kegiatannya pendataan sasaran kesehatan ibu dan anak. Berapa ibu hamil, berapa ibu bersalin, ibu nifas. Nah, ibu nifas ini apa? Ibu pasca salin, ya kan? Bufas. Jadi supaya istilah-istilahnya ini udah standar dari buku manajemen puskesmas ya. Bumil, bulin, bula, bufas. Jangan nanti kalian tak tahu ya kan? Nah, bumil ibu hamil, bulin ibu bersalin, bufas ibu nifas pasca salin, ya. Neonatal, neonatal apa itu neonatal? Nia, niaga vesinaga. Yang disebut neonatal, ayo. Ini kan beda-beda ya. Neonatal, bayi, balita, apras. Apalagi nih apras. Ini istilah-istilah yang udah ini ya dianggap orang kesehatan itu tahu lah ya. Neonatal, ayo. Sebutan untuk bayi yang baru lahir yang usianya 0 sampai 28 hari. Ya kan? Kalau neonatal 0 sampai 28 hari, kalau bayi sampai kurang dari 12 bulan ya kan? 1 sampai berapa? Ya kurang dari 12 bulan lah. Kemudian ada balita 5 tahun, apras. Apras ini apa pula lagi? Ini baru istilah baru ini. Anak pra sekolah, ya kan? Anak prasekolah ini sebelum usia 6 tahun lah ya. Udah ada anak-anak umur 6 tahun yang di sekolah SD. Ya. Nah, kalau yang di sini nih bisa lah lingkupnya itu PAUD ya, pendidikan anak usia dini. Itu kan di bawah berapa itu? Anak-anak 0 kecil, 0 besar itulah itu ya kan. Nah, kemudian nanti ini ya dibuat tujuannya untuk apa? Tujuan kegiatannya. Kemudian sasarannya, imunisasi dan gizi, kemudian pertemuan lintas sektoral ini ngapain, pertemuan pendataan sasaran ibu hamil ini ngapain ya kan. Kemudian targetnya kegiatannya apa aja ini? 3 kali dalam setahun ya. Minggu pertama selama 3 bulan, ya kan? Per 3 bulan. Volume kegiatannya berapa? Kemudian harusnya ini ada ininya lagi ya, ada apa namanya satu kolom lagi biaya. Ya, hasil yang diharapkannya apa? Adanya kerjasama lintas program terkait. Ya, hanya inilah bentuk-bentuk rencana usulan kegiatan. Ya. Ini rencana pelaksanaan jadwal pecah dia ya, lokasi pelaksanaan. Ini kan ada biaya ini ya, ada kolom biaya. Nah, ini yang di kanan ini ya.
saya apa namanya print screen, kemudian saya masukin ke sini, rupanya dia pecah ya. Gimana supaya dia nggak pecah? Nah, jadi ada tahapan usulan, ya, rencana usulan kegiatan ini, kemudian baru ini disetujui, ya, baru nanti di dalam bentuk rencana pelaksanaan kegiatan. Belum tentu yang diusulkan itu semua disetujui, ya. Bisa aja ada dengan keterbatasan anggaran, maka usulan-usulan itu ditolak, ya, mana yang dijadikan prioritas, ya. Jadi kalau yang prioritas itu biasanya apa? Yang dijadikan prioritas dalam penganggaran kesehatan itu adalah program-program yang memang include misalnya ya target-target SPM. Nah, masih ingat kan SPM ya, standar pelayanan minimal, ada berapa SPM? Standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Itu kan harus dicapai semua. Masih ingat? Ada berapa SPM bidang kesehatan? 12, ya kan? Apa aja? Ayo, apa aja SPM bidang kesehatan? Itu harus ingat loh. Itu yang pendidikan ya Bu, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum. Kan, ibu hamil harus mendapatkan pelayanan sesuai standar. Ibu bersalin, itu kan ada peraturannya ya, peraturan, bentar saya tengok ya, itu. Oh ya ada Bu, pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru iya, lahir, satu itulah balita. dia. Itulah disebut SPM. Standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Nah, ini ya. PP, SPM, SPM bidang kesehatannya mana? SPM ini sebenarnya banyak ya, tapi nanti ada SPM bidang kesehatan. Itu untuk apa? Supaya di seluruh Indonesia pelayanan khususnya ya kalau kita ngambil ke SPM bidang kesehatan ini kan ada peraturannya ya, peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, tapi di sini semua ya ada beberapa pelayanan yang harus dibuat standar. Salah satunya adalah ini ya kan, SPM itu urusan pemerintah wajib berkaitan dengan pelayanan dasar ya, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, ketentraman dan sosial. Jadi kesehatan salah satunya masuk ya, nanti ada SPM bidang kesehatan. Nah ini kan jenis SPM, SPM pendidikan, SPM kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, dan sosial. Ini jenis muatan SPM, pelayanan dasar, dan mutu pelayanan dasar. Nah, ini SPM pendidikan. Kan gitu, tengoklah SPM bidang kesehatan. Ini SPM kesehatan. Ini kan bab ketiganya. Bagian ketiga pasal 6. SPM kesehatan mencakup SPM kesehatan daerah provinsi dan kabupaten kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM, pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana, pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa. Jenis SPM kesehatan daerah itu ini 12 ya, pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, balita, pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, pelayanan kesehatan pada usia produktif, pada usia lanjut, pada penderita hipertensi, DM, ODGJ, TB, dan pelayanan kesehatan dengan HIV. Nah, jadi ini harus disediakan oleh pemerintah daerah, bidang kesehatan ya, terutama kalau di daerah ya pemerintah daerah ya, dan harus mencapai 100%. Jadi kalau misal ibu hamil di daerah di Kota Medan ya, satu kabupaten atau kota, misalnya ibu hamil di Kota Medan ada 85 orang ya, itu harus 85-85-nya mendapat pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar ya. Jangan hanya misalnya 50% ibu hamil berkunjung ke puskesmas
atau mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi dia harus semuanya 100%. Pelayanan kesehatan balita ini kan sering ya, ibu hamil itu misalnya K1, sekarang K-nya berapa? Kunjungan ibu hamil sekarang berapa? Berapa kali? Ada 4, Bu. Oh, udah direvisi, nggak tahu kalian ya. Sekarang udah minimal 6 kali menurut Kementerian Kesehatan. Kalau menurut WHO, belum pernah dapat itu ya. Menurut WHO, ya, pelayanan kesehatan ibu hamil itu minimal 8 kali. Tapi Indonesia mengambil nggak usahlah 8 kali ya, 6 kali. Udah direvisi yang 4 kali itu ya. Jadi sekarang bukan lagi K1 sampai K4, tapi 6. Ya, minimal ibu hamil itu berkunjung ke pelayanan kesehatan selama hamilnya adalah 6 kali. Ya, jadi trimester 1 2 kali, trimester 2 2 kali, trimester ketiga 2 kali. Nah, kalau dulu yang 4 itu apa? Berapa? Gimana distribusinya? Ayo. Per trimester ya, Bu. Apa? Per trimester ya, Bu. 1 kali di usia kandungan 1-3 bulan. Kunjungan kedua di usia kandungan trimester kedua. Terus kunjungan ketiga dan keempat itu pada trimester ketiga, Bu. Ya, itu yang 4 kali ya kan? Nah, itu yang lama. Makanya Iya, Bu. sekarang jangan lagi pakai yang itu ya. Yang sudah direvisi itu yang ini coba kalian cari nanti ya, buku kesehatan ibu dan anak yang warna pink ya. Nah, itu memuat standar bahwa sekarang pelayanan kesehatan ibu hamil itu minimal 6 kali. Minimal ya. Jadi lebih dari itu boleh. Nah, kalau dulu minimal 4 kali. Ya, 4 kali aja sering tidak tercapai 100%. Bisa dia tinggi di K1-nya ya, tapi K4-nya dia rendah atau sebaliknya ya. Nah, jadi pelayanan kesehatan ini semua yang dibilang SPM bidang kesehatan ini, dia harus 100%. Ya, untuk pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan ditetapkan dalam standar teknis, standar jumlah dan kualitas barang atau jasa, standar jumlah dan kualitas personel, petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan. Oh, ini yang ini ya, secara umum yang kalau untuk kesehatan, nah ini ya, penduduk pada kondisi ibu hamil untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin. Ini semua lah ini ya kan. Orang dengan gangguan jiwa berat untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat. Ya, tapi yang apa namanya? Kalau orang dengan gangguan jiwa ini yang jadi tanggung jawab kesehatan adalah kesehatannya ya. Tapi kalau yang misalnya yang lainnya itu kan ODGJ ini kan ada juga ya tanggung jawab orang dinas sosial, ada nggak? Yang dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa itu tanggung jawab siapa? Orang kesehatan dengan itulah apanya ya lintas sektoralnya ya. Permasalahan ODGJ ini kan ada sosialnya, ada juga dengan kesehatannya gitu. Apa namanya itu ya yang peminta-minta itu ya kan, yang di anak-anak jalanan itu misalnya kesehatannya itu kan juga tanggung jawab orang kesehatan, tapi juga ada tanggung jawab orang dinas sosial ya. Orang terduga TB untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang terduga TB dan HIV. Nah, ini kemudian kan ada ya SPM pekerjaan umum. Nah, jadi kita fokusnya ke SPM bidang kesehatan. Ya. Nah, ini yang harus dicapai oleh pemerintah daerah. Ya. Terus, coba saya mau masukkan ke ini ya. Ini sebenarnya udah ada juga kita singgung-singgung ya, cuma saya mau masukkan ini ya. Penganggaran di puskesmas. Makanya tadi disinggung sedikit tentang ini saya ambil dari buku aja ini ya, buku perencanaan dan buku apa ini ya, lupa pun saya, penyusunan anggaran, perencanaan dan evaluasi. Ini prinsip-prinsip umum penyusunan anggaran kemarin barangkali udah ya, manfaat penyusunan anggaran, kemudian ya, kita mau lihat yang puskesmas saja dulu ya.
macam-macam anggaran, kemarin udah ya, anggaran rutin, anggaran pembangunan, ada dari anggaran pemerintah pusat, anggaran pemerintah daerah, ya. Kemudian ada anggaran apa namanya, anggaran itu ya kemarin ya, apa lain budget, ya, anggaran baris, anggaran berdasarkan kinerja ya, performance. Sekarang kita mau lihat puskesmas ya. Penganggaran di puskesmas ya. Penganggaran di puskesmas ini ada prinsip-prinsip umumnya. Dalam penyusunan anggaran perlu memperhatikan elemen-elemen organisasi lainnya agar anggaran yang disusun dapat selaras dengan elemen-elemen tersebut. Kegagalan biasanya disebabkan karena ketidakcocokan antara struktur biaya dengan fase formulasi anggaran. Kesalahan terjadi karena pada fase formulasi anggaran tidak memperhatikan dengan teliti seluruh struktur biaya organisasi, ketidaklengkapan dalam mengidentifikasi struktur biaya, dan akan menyebabkan tidak tercukupnya alokasi dana untuk suatu kegiatan. Jadi bisa aja ya satu kegiatan, satu program itu dia ada kaitannya dengan yang lintas program. Ya. Misalnya tadi kesehatan ibu dan anak. Jadi ada anggaran yang untuk dari program kesehatan ibu dan anak, bisa juga dari program misalnya tadi HIV ya, atau program TB atau program-program lainnya, program KB ya. Nah, kemudian ada ketidakcocokan antara struktur biaya dengan fase monitoring anggaran. Ketidakcocokan antara faktor sukses kritis dengan proses penganggaran. Ketidakcocokan antara sistem kewenangan dengan proses anggaran. Nanti kita lihat proses penganggarannya ya. Ketidakcocokan antara sasaran, tujuan, dan proses anggaran. Ini terjadi karena perencanaan program dan proses penganggaran berjalan secara terpisah. Makanya kadang-kadang kan nama mata kuliah ini, kalau kita kan pembiayaan dan penganggaran ya, tapi di beberapa kalau kalian baca-baca bukunya ya, itu ada perencanaan dan penganggaran. Nah, jadi dia dari mulai perencanaan sampai 2KT itu apa ya, yang dari Pak ada pelatih, ada ininya ya, ada modulnya dari Pak. Bentar, saya kasih tunjuk ya. Ada modulnya dari P2KT, perencanaan, dan ini ada modulnya lama ya, tapi masih ini ya, perencanaan dan penganggaran kesehatan terpadu. Ini modulnya kalau nggak salah dia ada 8 modul ya, tapi memang udah lama. Untuk apanya, memang ada beberapa yang berubah ya, misalnya kayak di sini tahun 2007 masih pakai MDGs ya, padahal sekarang udah berubah jadi SDGs ya. Tapi intinya ini yang bisa diterapkan sampai sekarang ya. Ini kan ada modulnya ya, modulnya kayaknya 8, 6 ya. Saya punya 8 ini kayaknya. Modul surveillance KIA, pedoman surveillance KIA, modul advokasi kesehatan ibu dan anak, modul pelatihan perencanaan dan penganggaran, P2KT ya, pedoman reformasi kesehatan, dan modul advokasi. Kalau nggak salah saya buat udah tahun berapa itu ya, saya punya hard copy-nya, itu udah sampai 8 ini ya, 8 modul. Dan ini dulu sering dilakukan untuk apa ya, untuk orang-orang dinas kesehatan, bagaimana menyusun perencanaan dan penganggaran kesehatan yang terpadu. Nah, makanya dibuat terpadu itu ya itu tadi ya, ada program-program yang lintas program. Nah, contohnya di sini ya, mengintegrasikan perencanaan yang didanai oleh KIA KB dengan gizi ya, kemudian dengan perencanaan P2 pemberantasan penyakit menular ya, pelayanan kesehatan. Walaupun ini udah ada beberapa yang berubah ya di apa ya, di sekarang kan udah lama kali juga, ini 2007. Bisa cari-cari yang baru nggak ada ya. Nah itulah kalau UI ini buat pelatihan, dia pelit ya dengan materi. Dia nggak mau share di ini ya, nggak mau share di soft copy-nya ya. Tapi kalau UGM yang buat pelatihan itu apa namanya, bahan-bahannya itu bisa di-download. Nah, jadi nanti kalian boleh baca ini ya, untuk nambah-nambah pengetahuan ya. Nanti saya kasih soft copy-nya ini.
Ini kan dia esensial public health program yang tadi kita bilang pelayanan kesehatan esensial ya, imunisasi, UKS, pengendalian. Ini kan ada berbeda ya dengan yang sekarang ya. Makanya tadi ya penganggaran dan perencanaan dan penganggaran terpadu P2KT. Ya. Kemudian tujuan dan manfaat anggaran puskesmas, ya, anggaran alat yang efektif dan efisien untuk merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan program kegiatan. Ini pakai perusahaan lagi ya, padahal harusnya puskesmas ya. Karena biasanya modul-modul penganggaran itu kan untuk perusahaan ya. Jadi ini nggak seperti ini. Saya ngambil bukunya ini, kegiatan perusahaan atau kegiatan puskesmas ya. Demikian pula untuk rumah sakit dan puskesmas. Dengan perencanaan anggaran akan dapat dicapai penggunaan yang efisien dari tenaga dan alat-alat serta obat. Tujuan penyusunan anggaran di puskesmas adalah agar pimpinan puskesmas bersedia melakukan perencanaan dengan melaksanakan dengan seksama bagi kepentingan puskesmas, mengembangkan koordinasi dan kooperasi dalam organisasi, meningkatkan kepedulian staf puskesmas terhadap perannya dalam organisasi, mengkomunikasikan sasaran dan tujuan program dan kegiatan pelayanan yang dapat diberikan, sumber daya yang dibutuhkan, dan pendapatan yang mungkin dihasilkan dari suatu program, mengendalikan keuangan puskesmas. Ya. Dengan telah disusunnya anggaran, staf puskesmas dapat mengetahui dengan pasti berapa besar sumber daya yang akan mereka konsumsi, khususnya ketika anggaran kesehatan dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya, sehingga pengelolaan program dapat disesuaikan. Nah, jadi proses penganggaran di puskesmas itu ya dimulai dikelompokkan dengan jenis anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Nah, jadi kalau anggaran rutin ya memang anggaran yang rutin ya yang diberikan kepada puskesmas ya, sementara ada juga yang namanya anggaran pembangunan ya. Anggaran pembangunan ini sifatnya misalnya untuk revitalisasi ya, revitalisasi posyandu, kemudian rehab pembangunan yang sifatnya pembangunan fisik ya. Kan beda ya dengan anggaran rutin ini biasanya untuk program ya. Proses penganggaran ya dimulai dari tahap perencanaan operasional dan program ya. Ini programming atau disebut dengan program. POA ini perencanaan operasional program apa ini? Planning Organization Activating ya. Kemudian pembuatan anggarannya atau budgeting ya. POA plan of action, POA itu plan of action ya. Perencanaan plan of action, perencanaan dari kegiatan atau programming ya. Kemudian ada penganggaran atau budgeting, kemudian ada pengukuran pelaksanaan, evaluasi lainnya. Melihat apakah yang direncanakan itu sudah jalan sesuai dengan apa yang direncanakan atau target-targetnya tercapai atau tidak ya. Kemudian ada reporting atau laporan anggaran. Programming berisi variabel masing-masing, upaya pokok puskesmas, program yang di dalamnya ada sasaran, tujuan, kegiatan, target, indikator, dan standar ya. Programming ada penjabaran dari formulasi strategi dalam perencanaan program yang operasional. Kemudian yang dalam kegiatan rinci, jadwal hasil yang ingin dicapai harus dilakukan dulu sebelum perencanaan keuangan. Ya, jadi ya kayak tadi ya bentuk-bentuk perencanaan kegiatannya tadi ya. Plan of action itu sebenarnya tadi usulan kegiatannya ya. POA puskesmas. Nah ya. Kalau sering nanti pernah kalian dengar nanti ya, plan of action puskesmas yang harus mengacu pada visi, misi, dan tujuan dari sasaran maupun strateginya. Apa itu visi, misi pernah dengar ya? Visi Kementerian Kesehatan, misi Kementerian Kesehatan, pernah dengar?
bagaimana strategi untuk mencapai visi dan misi. Minimal pernah dengar nggak visi, misi, dan strategi? Pernah? Nah, itu jadi Kementerian Kesehatan punya ya, kita jadi apa namanya, pemerintah Indonesia punya visi dan misi ya, presiden ya, kemudian masing-masing kementerian juga punya visi dan misi dan strategi untuk mencapai visi dan misi itu, misalnya Kementerian Kesehatan. Kemudian nanti Dinas Kesehatan juga ya mengacu kepada visi dan misi daerah, tapi tetap juga mengacu pada visi dan misi Kementerian Kesehatan ya. Itu kalian bisa baca visi dan misi itu misalnya dilihat dari profil ya, profil Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Nah, itu pasti dia mengacu pada visi dan misi Kementerian Kesehatan dan juga mengadop ya visi dan misi pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ya. Jadi nggak lari dia. Ya, jadi biasanya ya kegiatan-kegiatan itu harus semua ya mengacu pada visi dan misi dan bagaimana strategi untuk mencapai visi dan misi itu. Rumusan strategi sering mengacu hanya pada pelayanan yang telah ditentukan tanpa memperhitungkan perubahan biaya untuk personil, bahan bakar, obat, dan persediaan sumber daya. Nah, kemudian ada ini ya, penganggaran, budgeting. Berisi alokasi anggaran pada masing-masing plan of action program puskesmas. Ya. Dapat berupa anggaran baris, anggaran program, maupun anggaran kinerja. Ya. Dan kemudian sumber-sumber anggarannya. Dan penganggaran POA juga dipelajari termasuk sistem informasi anggaran. Ya. Indikator anggaran adalah realis, luwes, dan berkesinambungan. Ya. Jangan misalnya tahun anggaran ini ya ada anggaran untuk apa namanya TB, tapi tahun depan udah nggak ada lagi anggaran untuk TB, kan nggak bisa ya. Itu kan yang disebut dengan berkesinambungan atau continuity ya. Jadi ada program-program, misalnya ada program itu juga ya, kadang-kadang ada bantuan-bantuan luar negeri, program untuk penanggulangan HIV ya. Tapi misalnya udah habis masa apa namanya masa kerja dari proyek itu harusnya dibiayai oleh pemerintah daerah. Tapi sering ya kalau sudah nggak ada lagi apa namanya bantuan-bantuan dari luar negeri itu, maka keberlanjutan dari program itu kadang-kadang tidak lanjut ya. Kalau contohnya di Sumatera Utara dulu ada namanya program dari USAID ya, bantuan pemerintah Amerika, namanya MAS, Expanding Maternal Neonatal Survivor, keberlanjutan hidup ibu dan anak. Nah, itu untuk penurunan kematian ibu ya. Tahun berapa itu ya? Udah habis proyek itu ya. Jadi anggaran pemerintah, bantuan pemerintah Amerika itu selesai ya, dan itu harusnya dilanjutkan oleh anggarannya oleh pemerintah daerah, tapi komitmen pemerintah daerahnya rendah ya. Akhirnya kegiatan-kegiatan yang ada di emas itu nggak berlanjut. Nah, itu padahal harusnya apa namanya ya, kegiatan itu kalau belum selesai harus dilanjutkan oleh pemerintah daerah soal anggarannya ya. Pelaksanaan anggaran ya, implementasi, menyelenggarakan laporan anggaran, data-data anggaran, dan penyimpangan serta analisis dari penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan anggaran. Juga diidentifikasi prosedur pencairan, waktu realisasi, audit anggaran, dan pertanggungjawaban. Kemudian ada reporting atau evaluasi ya. Mengadakan penilaian atau evaluasi terhadap jalannya anggaran secara keseluruhan dengan melihat mulai dari proses perencanaan, pengeluaran uang, di mana pengembalian diharapkan akan terjadi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Ya. Jadi sebenarnya ini intinya POA ya, planning, organisasi, ya, executing, controlling, ya, bagaimana implementasinya, kemudian bagaimana evaluasinya. Ya. Manfaat dari penyusunan anggaran adalah perencanaan, koordinasi, dan wasdal, pengawasan dan pengendalian. Ya, ini apanya dalam bidang koordinasi membantu mengkoordinasikan faktor manusia dengan puskesmas, menempatkan penggunaan modal pada saluran yang menguntungkan. Nah, ini contohnya ya.
Contoh-contoh formulir rencana operasional program KIA. Apa kegiatannya, apa tujuannya, apa sasarannya, berapa besar biayanya, dari mana sumbernya. Sumbernya ini maksudnya apakah dari APBD, ya, apakah dari BPJS Kesehatan, atau dari BOK, nah, sumber pembiayaan itu ya, apakah dari DAK, dana alokasi khusus, nah, dan sumber-sumber pembiayaan lainnya. Kemudian waktunya, siapa sebagai penanggung jawabnya, dan bagaimana rencana penilaiannya. Jadi untuk mengidentifikasi kegiatan ini, langkah-langkah penyusunan anggaran di Puskesmas ini ya, kita terlebih dahulu harus mengidentifikasi kegiatan, menganalisis situasi. Pernah dengar analisa situasi itu untuk ngapain? Hah? Udah pernah dapat ya analisis situasi kesehatan di perencanaan ini sebenarnya? Kalian udah dapat mata kuliah perencanaan? Udah kan, semester 4 udah kan? Analisa situasi, ayo. Mengidentifikasi kan? Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah kerja Puskesmas. Ya. Menguraikan masalah untuk memperoleh gambaran permasalahan, menentukan tujuan, sasaran, dan kebijaksanaan dengan mempertimbangkan sumber daya, menguraikan masing-masing program, merancang kegiatan pengawasan dan pengendalian yang akan dilakukan untuk masing-masing kegiatan, menentukan sumber daya. Ya, kemudian di sumber daya ini juga ada jumlah dan jenis sumber dayanya. Kegiatan ketiga, menetapkan anggaran. Nah, jadi ini contohnya ya, formulir rencana operasional program KIA. Ini ada yang udah jadi apa enggak ini? Nah, ini apalagi daftar kebutuhan biaya untuk masing-masing kegiatan program KIA. Contoh, ini jenis kegiatannya apa, satuan outputnya apa, bahannya apa yang dipakai, obat atau perjalanan, ya. Misalnya perjalanan ini apa? Contohnya kunjungan ke rumah, ya kan? Kunjungan ke rumah itu kan petugasnya itu kan bisa dapat biaya perjalanan, ya. Honor atau insentif lain-lain. Nah, kemudian jumlahnya berapa totalnya ya. Ini jenis kegiatan yang seperti tadi ya. Misalnya apakah rapat koordinasi, rapat koordinasi lintas program, rapat koordinasi lintas sektoral, atau melakukan kunjungan ke rumah ya. Melakukan kunjungan ke rumah itu kan pelayanan apa itu? Masuk pelayanan UKM apa UKP? Door to door. Ya, UKM ya. Kan dia lebih mengarah jemput bola dia ya. Nah, sebenarnya kalau yang pelayanan ke rumah kan dia bukan pelayanan medis ya, tapi nanti dia bisa melihat situasi kondisi dari pasiennya tadi ya. Nah, makanya sekarang untuk pelayanan ke rumah itu ada namanya PISPK, program apa kepanjangan PISPK coba? Ayo. Pernah dengar PISPK? Nia, pernah dengar PISPK apa itu? Di Puskesmas, di program Dinas Kesehatan loh, Kementerian Kesehatan. Program Indonesia Sehat apa? PISPK. Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga. Ya, pernah dengar itu? Pernah dengar PISPK? Enggak. Ada peraturan Menteri Kesehatannya ya tentang PISPK. Ya. Enggak pernah dengar PISPK. Yaitu Puskesmas ya mendatang ya seluruh rumah tangga yang ada di wilayah kerjanya. Mereka door to door ya. Nanti menanyakan apakah rumah tangga itu ikut KB, ikut peserta JKN, ada yang merokok. Nah, itu data-datanya itu adalah untuk membuat nanti program-program apa yang urgen di daerah tersebut. Ya.
Analisis anggaran. Anggaran secara spesifik bertujuan untuk mengukur tingkat akurasi konsumsi sumber daya dalam memproduksi barang dan jasa. Sebelum melakukan analisis anggaran, perlu dipahami tentang penentuan cost, ya, cost objektif, pemilihan cost center. Nah, ini ada apanya juga ini ya, ada tahapan-tahapannya ya. Pusat biaya itu apa? Dari Bu Siti ya. Ini sebenarnya tahapan apa namanya dalam menghitung unit cost ini ya. Kan kemarin waktu pembiayaan unit-unit gimana tuh ya, unit cost menghitung di ekonomi kesehatan ya. Nah, kemudian ini contohnya ya anggaran puskesmas, contoh anggaran kemarin kayaknya sama juga ya, saya ambil dari sini ya. Contoh anggaran baris klinik A. Lain item budget yang kemarin gaji pegawai, biaya operasional, bahan habis pakai ya, modal tetap dalam peralatan investasi. Ini total. Ini jadi mata anggaran baris berdasarkan ini ya. Kalau baris kan ke sini ya. Kemudian mata anggaran berdasarkan program. Nah, ini programnya ya, KIA atau BP. BP apa? Balai pengobatannya. Ya. Kemudian contoh anggaran hasil klinik hasil. Nah, berapa ininya? Ini kemarin kinerja ya, yang berbasis performan atau kinerja. Kemudian pengukuran atau laporan keuangan, ya, identifikasi dan pengukuran transaksi dan kejadian yang lain, pembuatan jurnal. Aku pernah dengar istilah-istilah apa namanya kayak gini, jurnal umum, kemudian apa namanya jurnal pembayaran. Ini sebenarnya di ekonomi ini ya. Kemudian ada akuntansi ya, laporan keuangan. Neraca laba rugi, pernah dengar? Di SMA kan ada belajar ini ya? Ada. Karena kadang-kadang ya, kita memang nggak belajar apa namanya ya, kayak gini yang ke laporan-laporan keuangan ini secara detail, tapi nanti bisa aja ya, kalian itu misalnya kerjanya di puskesmas di bagian keuangan, ya kan? Di bagian keuangan mau tak mau kan jadi harus belajar ya kan bagaimana buat laporan keuangan. Ya. Itu akhirnya jadi apa namanya ya? Mereka tidak punya apa namanya makanya ya di puskesmas itu sebenarnya untuk laporan-laporan keuangan yang membuat apa namanya ya pertanggungjawaban itu sebenarnya kan harusnya perlu orang dengan latar belakang ekonomi ya kan? Tapi ada nggak di puskesmas orang sarjana ekonomi duduk di situ? Jarang ya. Seolah-olah puskesmas itu hanya orang kesehatan. Makanya kadang-kadang kepala puskesmas itu ya sibuk dia dengan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan. Ya, sementara untuk program-program jadi terabaikan. Apalagi dengan JKN sekarang ya kan itu banyak kali laporan keuangannya. Nah, jadi kadang-kadang jadi belajar sendiri ya, sambil belajar sambil ini trial and error istilahnya ya, membuat laporan-laporan keuangan ini karena kan kita di apa juga ya di FKM nggak detail kali ya kita mengajari tentang pembuatan laporan keuangan ini. Ya. Nggak ada pun juga kita mata kuliah keuangan ya. Harusnya ada mata kuliah manajemen keuangan, bukan keuangan yang akuntansi ya, manajemennya. Nah, ini kan ada ya, ada bendahara kabupaten kota APBN untuk dana alokasi umum ya kan untuk bantuan-bantuan luar negeri, UNICEF ya, WHO. PHP 4 ini ya. Kemudian dari APBD. Ya. Kemudian di puskesmas juga ya ada penerima bendahara di puskesmas itu kan beraneka ragam ya. Ada bendahara untuk JKN, ya ada nanti apa namanya bendahara untuk BOK, bantuan operasional kesehatan. Ya. Kemudian di sini ada jurnal ya, laporan jurnal umum. Ya, kemudian ada laporan-laporan ya tanda terima, buku bantuan segala macam lah ini ya kan. Apalagi nih neraca. Ini pembuatan neraca ini pun perlu apa sendiri ya. Neraca atau apa ya bahasa Inggrisnya? Neraca laba rugi ini apa bahasa Inggrisnya?
neraca laba rugi ya, karena nanti di sini ada apa namanya penerimaan, kan kemudian ada pengeluaran. Akan kelihatan apakah laba atau rugi. Bukan masalah laba atau rugi ya, tapi melihat apakah lebih besar biaya operasional atau penerimaan. Ya. Kemudian ada efisiensi anggaran, salah satu kriteria yang digunakan dalam menilai keberhasilan program dari aspek keuangan. Ya. Jadi efisiensi anggaran ini. Prinsip efisiensi adalah perbandingan hasil atau output dengan inputnya. Ya. Jadi membandingkan misalnya ya dengan anggaran yang dikeluarkan anggaran BOK lah ya. BOK itu besar ya. Bantuan operasional kesehatan yang diprioritaskan untuk program-program promotif preventif ya. Itu anggarannya besar, bagaimana dengan outputnya? Ya, bisa aja anggaran BOK itu setiap tahun naik aja ya, tapi outputnya nggak meningkat. Ya, salah satu output ya untuk BOK itu adalah pelayanan kesehatan ibu dan anak juga ya, tapi permasalahan kematian ibu kok masih tinggi. Nah, itu jadi ya harusnya dilihat efisiensi atau sekarang ya dengan anggaran BPJS kesehatan di puskesmas, anggaran kapitasi ya, itu anggaran yang demikian jor-joran, bagaimana dengan peningkatan status kesehatan masyarakat. Ya. Jadi dilihat anggaran yang sudah dikeluarkan dengan outputnya, ya, hasilnya ya. Dalam melakukan evaluasi anggaran, ukuran yang digunakan adalah efisiensi anggaran. Secara tradisional umumnya terkait dengan kebijakan pengalokasian anggaran dan efisiensi pelaksanaan program. Jadi efisiensi ini juga ada jenis-jenisnya ya. Ada efisiensi ekonomis, efisiensi teknis, efisiensi alokatif, dan efisiensi manajemen. Ya, efisiensi ekonomi apa? Individu dikatakan bahwa tenaga kesehatan efisien secara ekonomis jika penggunaan faktor produksi, tenaga medis, perawat, obat menghasilkan tingkat pelayanan tertentu pada biaya minimal. Pada jangka panjang diharapkan seorang tenaga dapat melaksanakan program kesehatan pada biaya satuan yang paling rendah. Nah, jadi dengan unit kos yang kecil ya, dia bisa menghasilkan output yang besar. Ya kan itu biasanya ya perbandingan efisiensi. Kemudian kalau efisiensi teknis, seorang tenaga kesehatan dikatakan efisiensi teknis bila mampu memproduksi keluaran fisik pelayanan kesehatan secara maksimal jumlah kunjungan untuk jumlah masukan tertentu. Kemudian ada alokatif, kemudian ada efisiensi manajemen. Ini indikator dari efisiensi ya, kunjungan rawat jalan per jam per tenaga. Misalnya 1 jam berapa sih kunjungan rawat jalan yang bisa ditangani. Jadi kadang-kadang orang kan datang dari jam 8 mendapatkan pelayanan jam 12 siang. Itu kan efisiensi apa enggak ya dari sisi waktu dari si pasien ya. Mau nggak orang nunggu di puskesmas dibandingkan udahlah nanti sore pergi aja lah ke praktek dokter swasta ya kan? Kan orang jadi waktu tunggu yang lama itu juga ya. Rasio kunjungan rawat jalan per biaya. Biaya per pasien rawat jalan, ya. Biaya per hari per rawat inap. Nah, jadi misalnya ada pasien-pasien rawat inap, itu sebenarnya unit kosnya berapa sih? Nah, apa aja biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pelayanan rawat jalan ataupun pelayanan rawat inap. Pengeluaran personil terhadap total pengeluaran kesehatan, pengeluaran obat dan alat-alat kesehatan, ya, pengeluaran obat terhadap standar, manajemen efisiensi, ya, persentase biaya operasional puskesmas untuk pelayanan publik, persentase pengeluaran obat terhadap total pengeluaran obat generik, ya. Kalau sekarang di JKN namanya obat apa? Obat daftar obat esensial ya. Itu ada obat-obat yang sudah masuk list ya. Di luar yang sudah ditetapkan BPJS Kesehatan itu ya bayar ya. Gaji tetap yang dibayar, persentase nakes di puskesmas yang bekerja di private ataupun tempat lain.
Kemudian tarif pelayanan. Inilah indikator ya dari efisiensi semuanya ya, efisiensi anggaran kebijakan anggaran di puskesmas ya. Jadi ada efisiensi ekonomis, teknik, alokatif, dan efisiensi manajemen. Nah, kemudian ada lagi ya neraca keuangan puskesmas ya. Ini harta atau aset, kemudian ada liabilitas. Nah, kalau di ekonomi ada itu ya. Ini ada ukuran-ukuran ekonominya ya. Analisa rasio, ada rasio liquidity ratio mengukur kemampuan rumah sakit atau puskesmas dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Liquid itu kan cair ya. Jadi yang bisa langsung membayar. Kemampuan rumah sakit ini ada apanya ya, hitungan-hitungannya sendiri. Kemudian ada rasio hutang, rasio aktivitas, rasio keuntungan. Ada harta lancar, hutang lancar. Ini di ekonomi ada diajarin ya. Harta lancar kalau gedung, tanah, kendaraan, harta tetap. Ya, ini kenapa disebut harta lancar ya? Ini yang bisa langsung ini kayaknya ya. Kalau harta lancar itu bisa langsung di misalnya modal ya di sini ya. Bisa langsung dicairkan. Kalau misalnya kayak tanah itu kan nggak bisa ya. Misalnya perlu duit, bisa itu langsung diuangkan kan enggak ya kan? Nah, tanah, kendaraan memang dia bentuk aset ya, tapi dia aset tidak lancar. Hutang ya, total harta, kemudian total hutang, nah, total modal di sini ya. Jadi ini bisa dihitung ya nanti ini tadi ya rasio-rasionya ini. Bagaimana kemampuan puskesmas atau rumah sakit ya, ini sama ya, bisa diaplikasikan di rumah sakit juga terkait dengan rasio likuiditasnya, rasio hutangnya, dan kemudian rasio aktivitas. Nah, sampai sini ya kalau tentang anggaran di puskesmas. Saya mencari-cari contoh ya anggaran yang sekalian ininya ya. Kadang-kadang puskesmas ini apa ya, dia tertutup kali ya, nggak ada mempublish tentang penganggaran mereka di puskesmas. Ya. Kita kan secara teori ya, tapi implementasinya di puskesmas kayak mana, tapi nggak apa-apa ya, adik saya kepala puskesmas ya, nanti saya akan tanya ya contoh bagaimana proses penganggaran di puskesmas, nanti kita buang aja ininya ya, kalau diizinkannya, ya kita buang nama puskesmasnya, jadi sebagai contoh, ya bagaimana si POA-nya, ya sampai dia dari mulai perencanaannya sampai dia keluar ya anggaran pelaksanaannya tadi. Sebenarnya kalau untuk mata kuliah kayak gini, kita sebenarnya perlu orang yang praktisi, ya kan? Kita kan ini hanya belajar teori ya kan, teoritis. Tapi implementasinya di puskesmas atau di dinas kesehatan atau di rumah sakit itu kan mereka, ya kan? Itu apakah benar ya secara teori begini tahapannya atau di lapangan? Oh itu nggak terpakai itu yang secara teori itu, kami langsung begini, ya kan orang praktisi itu yang tahu. Perlu juga sebenarnya kita ya mengundang untuk mata kuliah ini, mengundang dari praktisi, mau dari dinas kesehatan ataupun dari puskesmas ya. Tapi nggak tahu lah ya, mesti sempat apa enggak. Nanti kalau ada kepala puskesmas atau orang dinas kesehatan yang bersedia untuk mengisi ini, boleh juga ya, sampai berapa kali pertemuan terakhir nanti kita undang. Tapi kadang-kadang nggak bisa juga mendadak-mendadak ya. Ini harus direncanakan sebelumnya gitu. Ya. Kan puskesmas, oh dari bulan segini kami melakukan musrembang, kemudian rincian kegiatannya ini kami usulkan, perencanaan penganggarannya, kemudian nanti disetujui, ada yang dicoret, ada yang di ACC. Nah, nanti kalau yang dicoret ini berarti nggak ada biayanya, ya nggak ada biayanya. Terus bagaimana pelaksanaan program itu tadi? Kalau misalnya dia untuk program-program yang esensial dicoret, gimana untuk mencapai target-target SPM, SDGs ya, dan kemudian kebijakan-kebijakan lain yang baik pada level internasional maupun level nasional ya.
kesepakatan global maupun kesepakatan nasional. Kesepakatan global itu kan ada ya, contohnya SDGs. Kita kalau setuju, kita ikut SDGs, kita harus ikut mencapai target-target SDGs. Nah, itu kesepakatan global. Nah, nanti kalau ada kesepakatan nasional lagi, SPM. Nah, SPM itu kesepakatan nasional. Seluruh pemerintah daerah harus mencapai SPM bidang kesehatan 100%. Nah, rincian kegiatan SPM itulah yang diuangkan. Nah, untuk ibu hamil, ibu bersalin, ini apa kegiatannya? Ya, kemudian berapa anggaran? Bisa juga ya, nanti saya tanya sama adik saya itu ya, dia kepala puskesmas ini ya, kepala puskesmas Pasar Merah. Ya, kadang-kadang saya mau nanya-nanya sama dia tentang puskesmas ya. Kalian kayak mana nih di puskesmas? Oh, begini ya, dia kan cerita jadinya gitu. Kalau boleh nanti saya pinjamlah, tengoklah apa usulan kegiatan kalian kayak mana, kemudian bagaimana ininya gitu ya, karena kami ada mata kuliah penganggaran di puskesmas, penganggaran kesehatan, teori aja yang kami baca ya, yang kami pelajari ya kan, realisasinya di lapangan kayak mana nggak tahu. Nah, ya, ada yang mau ditanya di sini? Kamu konten kita ini kan bukan sih konten di sini, siapa konten? Yulio ya, Yulio. Mana konting? Ya, Yulio kan? Konting ya kan? Ya Bu, Mana dia si Yulionya? lagi ada kendala Bu. Ini ada kalian ini ya, ada kalian print screen. Saya kadang-kadang nggak print screen loh. Enggak ya? Bentar ya, saya print screen, saya akan buat lagi. Nanti kadang-kadang saya pun lupa ya kan? Nah, penganggaran. Ini nanti saya kasih materinya ya, yang penganggaran di puskesmas ini ya. Kan kayak gini kalau apa? Aman. Ada yang mau kalian tanya di sini? Nah, terkait dengan penganggaran yang tadi di puskesmas ya. Memang ya, untuk topik-topik ini, kalian ada mencoba mencari contoh-contoh, misalnya penganggaran ini puskesmas. Boleh juga lah kalau mau nanti cari-cari ya. Kalau dapat, nanti kita saling mengisi. Ya. Ini tanggal 10 bulan 5. Ini kita pertemuan keberapa? Pertemuan ke-10 Bu. Hah, 10? Ya kemarin enggak itu Bu, enggak, yang minggu lalu kan enggak masuk Bu. Minggu lalu memang belum masuk lah. Lebaran. Minggu sebelumnya Bu. Kalau minggu terakhir ya, minggu terakhir yang sebelum cuti itu ya. Iya. Iya ya. Harusnya ini 12 kali ya? Harusnya ke-11 Bu. Enggak lah, ke-12. Kalau di jadwal, ya, di jadwal itu kalau sekarang ini udah minggu ke ini. Minggu ke-12. Semalam saya masuk minggu ke-12 di kelas apa? Ya, di kelas peminatan. Ya, nanti kita masuk lagi lah ya, kalau apa ya. Cari jadwalnya. Misalnya online ini kan agak lebih fleksibel ya, mau masuk sore pun nggak apa-apa gitu. Asal klien apa namanya ada yang kosong, jangan ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Kalau ada yang bisa, ada yang nggak bisa itu nggak boleh mengganti. Ya, kalau ini kan kalau klien nggak datang, klien yang salah. Nah, tapi kalau diganti jadwal yang lain, untuk klien ada yang masuk yang lain itu nggak boleh ya. Kalau mengganti itu menukar jadwal ya,
itu harus semua bisa. Ya. Ini klien yang hadir 83 orang. Sebenarnya klien itu berapa orang sih? Dapat pembiayaan, saya kan ada nyata di sini. Berapa orang klien pembiayaan? Cash. Pembiayaan nggak tahu saya. Pembiayaan berapa orang klien kelas B? Ayo. Kalau nggak salah ada 88 orang, Bu. 88 ya? 8 orang ini yang hadir Iya, Bu. 83. 5 orang nggak datang gitu. Nanti apa ya? Kirim komting ya, mana komting tadi nggak datang, dia kayak mana dia tahu siapa yang nggak datang ini? Kalian ada absen kan? Ada absen ini kan? Ada. Kok nggak ada di sini di chat ini? Biasanya kan di situ kan di share kan? Kapan lah mau buat absennya kalau nggak sekarang, coba? Mana komtingnya coba? Yulio, mana si Yulio? Halo Yulio. Nggak ada dia. Nanti akan dikirim di grup, Bu. Di grup ya, makanya kok nggak ada di sini. Biasanya kan di sini di share. Ya. Ini saya kirim aja sama klien ntar ya. Saya di Nah, ini ya, yang penganggaran di puskesmas. Kalian baca lah nanti ya. Saya kirim di chat. Bentar, masih tadi. Masih download deh. Bu, izin bertanya, Bu. Mungkin sambil Ya, menunggu, Bang. ya, ya. Nah, ini udah. Di pelanggaran kesehatan di puskesmas tadi, Bu. Mungkin tadi Ibu katakan bahwa sebenarnya penganggaran puskesmas itu nggak boleh dipublis gitu kan, Bu. Nah, yang saya tanyakan sebenarnya penganggaran kesehatan di tiap puskesmas itu sebenarnya itu transparan atau sebenarnya itu harus nggak boleh transparan gitu dipublikasikan gitu atau Transparan, harusnya transparan lah. Itu kan anggarannya dari publik ya kan. Kalau anggaran publik itu harusnya transparan, jadi kita tahu ya kan dengan anggaran sekian bagaimana capaiannya. Jangan anggarannya udah jor-joran ya kan, kayak BOK itulah, bantuan operasional kesehatan. Anggarannya itu meningkat terus itu ya. Saya dulu punya apa ya mahasiswa bimbingan, dia penelitian tentang BOK ya, dari mulai 80 juta, naik 100 juta, naik 150, 180 sampai hampir 200 jutaan. Tapi yang dicapai sama aja. Ya kan? Kalau nggak dipublish gitu, kok kayaknya kok nggak ada anggarannya besar-besaran, tapi capaiannya ya, itu juga ya kadang-kadang memang mereka juga tidak mau mempublish ya, karena takut apa namanya ya, dilihat kadang-kadang ada yang jahat ya, LSM gitu ya, itu jadi sarana mereka untuk mengintimidasi puskesmas.
ya, puskesmas ataupun dinas kesehatan. Makanya mereka tidak transparan, ya, tidak, oh nggak, takutlah kami gitu ya. Nah, sementara kalau kalian tengoklah di kemarin saya punya ipar dia puskesmas di Sukabumi. Dia bilang di Sukabumi itu di Jawa lah rata-rata ya, puskesmas itu sudah punya website sendiri. Jadi bagaimana pelayanan di puskesmas itu udah terbuka. Nah, kita kan enggak ya, coba aja lah kalian cari website Dinas Kesehatan Kota Medan atau website Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, ada update datanya, apa datanya yang tersedia. Kalian cari aja salah satu puskesmas di Jawa, itu data-datanya terapa gitu ya, terpapar di situ, mau berapa kunjungan, berapa anggarannya dan segala macam. Biasanya kegiatan-kegiatan apa namanya ya, pembiayaannya pun terbuka mereka, ya, karena berapa yang dibiayai itu mereka memang betul-betul melaksanakan kegiatannya. Kita kan kadang-kadang disulap ya kan, ada yang dibuat di situ tapi ternyata dalam pelaksanaannya nggak dilakukan, ya. Sebenarnya prinsipnya adalah transparansi, ya, keterbukaan. Tapi memang iya ya, BPJS saja harusnya transparansi. Coba kita minta data-datanya, data kepesertaan aja kan susah kali, ya. Jadi secara teoritis saja mereka transparan, ya kami transparan, memberikan apa data-data ke publik. Semalam saya baru jumpa ya sama kawan yang dia mantan kepala dinas di Paluta ya. Dia cerita, itulah Kak, kami ini kadang-kadang memang payah mau mempublish gitu, nggak kami publish, datanglah orang-orang mengatasnamakan LSM atau mahasiswa atau apapun. Mereka membuat surat ya, surat permintaan data-data keuangan. Mau tidak mau, kalau diminta mereka akan kasih. Nah, misalnya ada, tapi itu kadang-kadang mahasiswa yang penelitian-penelitian tentang keuangan di puskesmas gitu untuk skripsi, payah kali mereka. Misalnya dana, ya kan, aspek dana yang mau dilihat untuk suatu program, misalnya untuk TB gitu ya kan, berapa anggaran untuk TB itu kadang-kadang mereka nggak terbuka. Nah, karena kaitan dengan uang, kan sensitif kali kan masalah uang ini. Padahal seharusnya mereka terbuka, apalagi sumber dananya adalah dari publik. Itu kan dananya dari publik kan, walaupun uangnya dari pemerintah, sumbernya itu dari mana? Dari pajak kan, kita kan yang membayar pajak. Publik, ya, sumbernya dari publik. Cuman itu tadi lah ya, dalam realitasnya, dalam kenyataannya di lapangan, tidak terbuka itu puskesmas ataupun dinas kesehatan pun enggak, ya. Kadang-kadang kita kalau udah kenal lah ya, kalau udah kenal udah deket, ya baru mereka akan terbuka untuk ngasih laporan-laporan keuangannya. Nah, kami pernah ya ada penelitian di Tapsel, karena kebetulan kepala dinasnya kenal, ya udah semua dikasih nama kita uang perencanaan itu. Sampai satu bundel gini dulu saya print ya. Nggak tahu di mana masih ada apa enggak. Nanti kalau misalnya apa sebagai contoh yang dinas kesehatan Tapsel itu punya saya cari ya. Oke, ada lagi yang mau nanya? Nggak ada. Nggak ada ya. Ini udah jam berapa? Udah jam 9 ya. Kelas ini masuk apa lagi? Kesehatan agro, Bu. Agroindustri ya? Iya, agroindustri. Ya, oke lah ya. Sampai jumpa lah ya minggu depan. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah malas ya, 82 yang datang.